Lo masih percaya nggak sih, Ra, sama safe place? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sebentar lagi pada tanggal 26 November di bioskop online akan tayang sebuah film Indonesia terbaru. Film itu sendiri dibintangi oleh Jordi Pranata, Putri Marino, Elang El Gibran, dan Agnes Naomi. Judulnya adalah One Night Stand. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini sudah bergabung dengan saya sang sutradara sekaligus penulis naskahnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Adrianto Dewo. Apa kabar nih Mas Adri? Baik, baik. Lagi sibuk ya? Promo-promo? Ya lumayan. Nah, Mas Adri, kalau boleh nih, tolong dong ceritain dikit nih bagaimana awalnya bisa terlibat dalam proses produksi film ini. Sebenarnya mulai dari ide kali ya. Idenya sebenarnya udah lumayan lama sih. Saya tulis itu kayak mungkin 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu. Tapi sebenarnya awalnya itu settingnya di luar negeri, kayak cerita uh, cowok ketemu cewek di luar negeri. Nah, tapi baru semacam sinopsis gitu ya, maksudnya belum full script atau belum kayak step outline gitu. Terus kalau nggak salah awal tahun kita pitch ke bioskop online, saya dan produser untuk cerita ini. Tapi kita udah modify jadi di salah satu kota di Jawa lah, di Indonesia. Tadi sempat kepikir Bali juga sih, cuman akhirnya kita ubah ke Yogyakarta dari kitanya. Kita pitch, akhirnya mereka suka dan ya kita baru mulai develop dan harusnya produksi itu di Agustus, cuman karena kita PPKM lagi jadi mundur 1,5 bulan, jadi kita baru syuting di Oktober. Oke, menarik nih. Kalau boleh tahu nih, kira-kira nih ide atau istilahnya inspirasi dari cerita ini dari mana nih? Sebenarnya apa ya? Mungkin saya suka film-film. Sebenarnya ada beberapa yang saya suka, film-film ngobrol gitu ya, istilahnya yang dialognya tuh emang ngalir gitu, dan ceritanya sebenarnya cerita cuman beberapa hari gitu ya. Ya saya suka film-film kayak gitu, dan sebenarnya pengen bikin film yang istilahnya secara storyline tuh istilah simple lah gitu ya, cuma terjadi beberapa jam, dan memang apa ya, waktu itu juga saya sama produser pengen jadi produser saya itu waktu film kedua saya juga mudik gitu ya, jadi emang pengen coba apa ya, genre kita main coba bikin romance yuk gitu. Ayo gitu, akhirnya itu sih, maksudnya mau coba mendekatkan kayak format cerita yang simpel tapi ke genre romance waktu itu. Mungkin idenya awalnya seperti itu. Oke, menarik nih. Soalnya kan banyak kalau tadi kayak Mas Adri cerita tuh mungkin mirip-mirip kayak Before Sunrise, Before Sunset segala macam. Apa gimana? Iya, salah satunya itu juga gitu. Tapi ada beberapa film juga sih yang ya memang yang paling terkenal ya, cerita satu malam memang before sunrise, before sunset itu paling terkenal. Ya, tapi ngobrolnya itu sih yang pengen pernah. Maksudnya ya memang sih nonton film itu tuh penasarannya adalah gimana ya bikin scene ngobrol, cuman kok kayak nggak scripted banget gitu, dan Betul. ngalir banget, kita bisa ngikutin. Kadang-kadang kan ada istilah kalau di penulisan skenario, jangan talking heads gitu ya, maksudnya
itu topiknya kan ngobrol terus, istilah dialog terus lah gitu kan. Tapi kenapa di film-film seperti itu kayak kok asik aja gitu ngikutinnya gitu, dan pengen sih nyoba aja gitu, kayak bisa nggak sih bikin scene yang fluid gitu ya, yang emang dialognya ngalir gitu. Mungkin dari rasa curiosity pengen bikin kayak gitu sih. Jadi tertulis idenya. Oke, jangan-jangan nanti bakalan kuat trilogi juga nih. Ya, sebenarnya awalnya itu idenya di Jepang waktu itu, di Tokyo ceritanya. Nggak tahu kenapa ya, waktu itu kita cuma ngobrol, kita bikin apa ya yang kira-kira musiknya tuh masuk gitu. Dan kenapa kita milih Tokyo, karena waktu itu karena saya sama produser sama-sama suka Lost in Translation. Jadi mungkin ya kita pergi ke Tokyo, kita coba bikin cerita di sana. Tapi pandemi jadi kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita bikin di Indonesia, khususnya di Jogja. Oke. Toh Indonesia juga banyak kota-kota indah yang bisa mewakili misalnya keindahan daripada perasaan itu sendiri ya. Benar. Mas Adri, saya mau nanya nih, kira-kira nih untuk pemilihan cast-nya itu apakah melalui casting atau Mas Adri ini di kepalanya dia bilang, wah ini tokoh utama pria nih, ini harus si Anu, tokoh ininya si Anu gitu, atau gimana? Kalau buat ini sebenarnya nggak, istilahnya mungkin saya biasanya juga nggak terlalu casting istilahnya ya. Maksudnya kayak casting itu dalam arti kita ngelihat video cast dan memilih dari hasil video gitu ya. Maksud dari film saya sebelumnya Mudik pun prosesnya lebih ya mungkin casting sekali gitu. Kalau belum kenal kita coba casting, dan proses selanjutnya kita ketemu gitu. Kita ngobrol, dan kadang itu bisa beberapa kali kita ketemu untuk setidaknya kenal dulu lah gitu, secara pribadi antara sutradara dan aktor gitu. Ya di One Night Stand ini gitu juga gitu. Dan beberapa sebenarnya udah kenal sebelumnya dari Sporting, kayak Ruth sama Edward gitu udah kenal sebelumnya. Cuman Jordi juga sama Marino baru pertama kali ini juga satu produksi film gitu. Dan prosesnya gitu juga, kita sebenarnya Jordi sama Marino tuh kita nggak casting sih istilahnya ya, maksudnya nggak merekam adegan dalam video gitu. Tapi kita pertama kali emang langsung ketemu, dan kita kasih sinopsis dulu pertama gitu, kayak tertarik apa enggak. Kalau misalnya oke tertarik, kita langsung ngobrol gitu. Emang pendekatannya lebih personal sih untuk saya sama aktor gitu ya, khususnya untuk One Night Stand ini. Oke. Nah tadi kan sempat ngomong soal musik segala macam ya. Boleh tahu gak nih? Soalnya kan di trailer itu kayak ini musiknya cukup asik juga nih untuk didengerin nih, dari baik itu musik maupun soundtrack lagunya nih. Boleh cerita sedikit gak mengenai yang terlibat Ya atau memang lagu? dari ide awalnya emang bikin story yang kuat musiknya ya, maksudnya. Dan kita memang di sini kolaborasi sama beberapa musisi. Juga selain musisi juga ada pelukis sama penulis gitu ya. Kalau untuk musisi ada dari Flash, sebenarnya banyak sih bangun kita, ada Flash, Endang Sukamti, ada band namanya juga Tiga Pagi, ada Diar Saudi ini tempatnya kita juga pakai karena dia punya Asmara Cafe ya, di Jogja yang kita buat lokasi syuting gitu. Dan ada Tarsius Tua sama Soloensis dari musisinya yang kita kerjasama untuk film ini. Dan itu mewakili Islam, mewakili nyawa dari film ini tentunya ya. Ya. Dan asik-asik banget sih. Musiknya asik-asik banget, dan emang kita pilih yang sesuai sama tone ininya ya, tone ceritanya, tone adegannya gitu. Dan
Wah, makin nggak sabar. Nah, sebelum kita lanjutkan nih ke pertanyaan berikutnya, saya mau nanya nih, di dalam trailer itu kan ada kata safe place ya. Nah, safe place itu sebenarnya makna safe place bagi Mas Adri ini apa ya? Apa ya? Ya kayak sanctuary gitu ya, kayak tempat yang aman untuk berlindung gitu kayak. Ya seperti rumah lah, dimana kita kalau misalnya seharian kerja di luar gitu, pas pulang ke rumah kan tetap recharge gitu ya, kayak lu menemukan lagi kebahagiaan gitu. Mungkin kata safe place itu lebih kayak gitu, gimana lu bisa pulang dan merasakan hangatnya sama orang-orang yang dikasihi gitu, kayak gitu konsepnya. Konsep rumah sebenarnya. Wah, dalam juga nih. Nah, oke, kita lanjut dengan percakapan selanjutnya nih, Mas. Kira-kira nih ada tantangan apa nih untuk dalam proses produksi ini? Tantangan-tantangan yang cukup bermakna, ada gak? Tantangan ya, karena sebenarnya format Wine and Scene ini sebenarnya format road movie sedikit lah, setengah road movie, setengah enggak ya. Kalau misalnya film saya sebelumnya kan memang pure road movie ya. Tapi kalau road movie itu selalu ada tantangan di lokasi ya, karena kita berhubungan sama real location gitu. Maksudnya jalan ya kita jalan di dalam mobil dan istilahnya nggak ngeblok gitu dan tapi nggak ada halangan berarti sih, karena kita juga di Jogja sangat-sangat menyenangkan untuk syuting. Dan kenapa kita milih Jogja juga pengalaman kita di film mudik juga ya apa ya, kayak asik deh, syuting di Jogja nggak dipersulit segala macam, dan kru-krunya juga sangat antusias gitu ya. Itu dia kenapa juga alasan kita akhirnya kembali ke Jogja setelah film kedua saya mudik. Kalau tantangan sih apa ya, sebenarnya mungkin bukan tantangan juga sih, karena proses yang menyenangkan adalah kerja sama dengan aktornya sih kalau One Night Stand ini gitu, karena pendekatan kita itu tadi personal, kita masuk ke pribadi masing-masing. Dan di pre-production ya kita istilahnya gini, kayak rehearsal biasanya kita ngebaca skrip ya, dan istilah acting workshop gitu ya, ngebaca skrip terus kita menghafal terus kita mainin scene-nya gitu. Tapi waktu untuk One Night Stand ini saya sama aktor-aktor juga pengennya sangat-sangat cair gitu. Jadi kita di rehearsal pun kita kalau misalnya ngerasa oh kayaknya adegan ini kita ubah kayak gini ya, dan itu berubah sama sekali dari skrip gitu. Itu kita bentuk di waktu workshop itu. Dan workshopnya nggak melulu kita menghafal dan memainkan scene. Kadang-kadang kita sempat satu workshop itu kita kayak mendatangkan satu coach tango gitu ya, pemain berpasang-pasangan sama kru juga beberapa yang ikut gitu. Jadi kan kalau tango sekarang switch couple gitu ya. Jadi ya kita switch gitu, dan itu acting workshopnya jadi seru banget dan hidup gitu, dan itu yang dibutuhkan untuk adegan-adegan di One Night Stand ini gitu. Jadi lebih itu sih sebenarnya tantangan dan proses yang menyenangkan untuk One Night Stand itu, gimana kita bukan cuma sutradara gitu ya, maksudnya dari sisi sinematografer dan semua kru ngeblend sama si aktor-aktor ini untuk mereka membebaskan, istilahnya menjaga mereka untuk ngasih performa yang terbaiknya gitu. Oke. Jadi menyenangkan juga ya prosesnya itu, untuk apa, sebuah tantangan di mana bisa menyatukan mereka itu supaya chemistry-nya bagus ya, tadi itu dengan tango segala macam ya. Seru juga, seru. Oke. Itu kurang lebih itu berapa lama proses produksinya? Produksi 10 hari ya, 10 hari lah. 10 hari. Days. Ya, memang. Ya karena formatnya road movie dan banyak improvisasi di lapangan gitu, jadi kita 10 hari syuting di Jogja. 10 hari syuting ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari Mas Adri sendiri ini sebenarnya ada pesan apa gak sih yang untuk disampaikan melalui film ini?
Nah, kalau pesan-pesan nih, eh, apa ya? Kalau ditanya pesan, sebenarnya maksudnya bukan dari filmnya sih ya. Maksudnya Hmm. apa ya pesannya? Ya, mungkin kalau dari filmnya pasti ada di filmnya sih kalau ininya ya, alasan buat filmnya gitu. Cuman ya Kalau mungkin kalau pesannya kalau yang penasaran langsung 26 November beli tiketnya di bioskop online. nah itu kan mungkin kalau pesannya itu kalau misalnya kalau gitu kita balik kita ubah pertanyaannya alasannya bisa film ini dibuat. Pasti kan ada hal yang ingin Mas Adri sampaikan nih melalui film ini. Ya mungkin apa ya, maksud setiap orang tuh pasti ketemu seseorang, maksudnya manusia itu pasti bertemu seseorang dan kadang-kadang mungkin uh, banyak dari kita yang ngalamin gitu ya, maksudnya ketemu orang kita tapi waktunya tuh sangat sebentar gitu dan kita mungkin mungkin aja ketemu lagi sama orang itu, mungkin aja enggak gitu. Dan Hmm, hmm, uh, itu yang jadi apa ya, memori yang sangat sangat berharga dan kita selalu apa bukan selalu ingat sih, maksudnya ada orang terpatri. tersebut kayak apa ya, secara tidak langsung mengubah pola pikir kita di kemudian hari gitu. Hmm. Mungkin sih itu kalau dari film ini mungkin konteksnya seperti itu sih kayak. Dan mungkin ya saya juga ngalamin, mungkin semua orang juga ngalamin lah kebanyakan ketemu orang yang sangat sangat spesial. Oke, benar sih kata Mas Adri itu kadang-kadang atau sering kali ini di antara kita ini ketemu orang walaupun hanya sehari atau berapa jam aja, tapi orang tersebut itu dalam arti terpatri di hati kita walaupun istilahnya ya diingatan dan di hati kita dalam arti walaupun mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk ketemu sama mereka gitu ya Mas ya. Ya. Iya, maksudnya bukan hanya soal cinta gitu ya, maksudnya Hmm, hmm, ada persahabatan juga kayak strangers, ketemu strangers, cuman kok kayaknya pengen waktu lebih banyak ya, tapi cuma sebentar waktunya. Dan ya nggak cuman soal cinta ya, tapi hubungan antar manusia gitu. Iya, oke. Nah, Mas Adri, sebelum kita tutup nih ya, saya mau nanya, kira-kira ada film atau proyek impian dari Mas Adri gak yang belum sampai saat ini belum tercapai? Banyak sebenarnya dari cerita-cerita yang udah ditulis ya, banyak Hmm. sih untuk ide yang masih pengen saya bikin gitu ya. Banyak sih, dan mungkin beberapa juga apa ya, kayak apresiasi ya, kayak apa ya, pengen mencoba ke beberapa genre gitu ya. Mungkin genre yang agak gelap atau genre yang memang komedi gitu, mungkin ada kesananya sih kayaknya ke depannya gitu ya. Semoga aja bisa terwujud semuanya. Oh, jadi ke arah dark comedy ya? Mungkin bisa ke situ juga gitu. Ada proyek-proyek yang udah ditulis dan ada beberapa yang udah selesai sih skripnya, ada Hmm. beberapa yang masih ide. Sebenarnya banyak sih yang Hmm. pengen saya bikin lagi. Kalau fantasi, science fiction atau sejarah, ada kepikiran nggak? Fantasi sih belum, fantasi. Sejarah ada 1920-an ada, tapi belum apa ya, belum tertulis lah ya, maksudnya masih ide kasar gitu ya, masih di awang-awang lah istilahnya. Tapi ya impian itu pasti ada terus. Wah, ini kayaknya udah banyak pikiran-pikiran, banyak ide-ide yang udah tertulis di buku-buku itu ya, Mas ya. Tinggal nanti mana nih mau centang. Ya, tinggal investor aja yang mau yang mana. Nah, itu dia Ide sih ujung-ujungnya. banyak. Ide sih banyak. Oke, Ya, oke. karena apa ya, jodoh-jodohan sih ya, kalau film kan jodoh-jodohan gitu ya, kayak
uh, maksudnya kadang ada yang kita pengen bikin banget, ternyata ya emang nggak jodoh, ya kita harus nunggu, sabar dulu gitu. Terus tiba-tiba nanti di beberapa tahun kemudian ada green light gitu, itu baru maksudnya ya film juga jodoh-jodohan juga, kayak One Night Stand ini ya jodoh-jodohan juga. Nah, Mas Adri, sebenarnya itu ada perbedaan antara produksi film untuk OTT atau bioskop nggak yang sangat signifikan untuk Mas Adri rasakan? Apa ya, mungkin skala produksinya sih untuk bioskop mungkin karena durasinya juga lebih panjang ya kalau untuk bioskop, jadi dan secara teknis istilahnya dari segi kamera, dari segi post production itu emang kita bikin untuk secara teknis bisa masuk bioskop, dan itu beda sama OTT gitu skala ininya, skala teknisnya lah. Mungkin hanya itu sih sebenarnya dari kebutuhan durasi dan teknis untuk keperluan bioskop dan di layar. Oke. Oke, yang pasti juga mengenai skala budget juga ya. Iya. Ya karena itu tadi, karena soal teknisnya, kebutuhan teknis kan otomatis budgetnya juga harus provide. Betul. Oke, nah sekarang nih Mas Adri, kira-kira ada pesan untuk Sobat BB69 nggak untuk menonton film ini? Ya kalau yang penasaran sama ceritanya Jordi Pranata dan Putri Marino, gimana dia ketemu, gimana dia habiskan beberapa jam pertemuannya yang sangat berkesan itu, kalian bisa tonton di bioskop online tanggal 26 November. Bisa beli tiketnya di websitenya bioskop online langsung. Oke. Wah, gimana nih Sobat BB69? Serukan pembicaraan kita dengan Mas Adrianto Dewo. Nah, jadi jangan lupa untuk menonton film One Night Stand hanya di bioskop online tanggal 26 November. Catat tanggalnya tuh katanya tuh ya, catat terus langsung beli tiketnya tuh. Soalnya udah dapat beli itu dari kemarin-kemarin udah ada pre-sale-nya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja tuh buka aplikasinya atau buka websitenya terus beli tiketnya. Oke, Mas Adrianto, terima kasih banyak nih untuk meluangkan waktunya nih. Semoga nanti tanggal 26 nih sukses booming nih. Ini kita juga udah beli nih. Teman-teman juga udah pada beli, udah penasaran. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga di lain waktu ini saya bisa berbincang-bincang lagi kepada Mas Adri nih untuk film-film lainnya tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan see you. Terima kasih Mas Dewan. See you.